ada di sini, sendalnya nggak ada di sana, nggak ada di sana, nggak ada di sana. Gitu. Sementara dia nggak pakai sendal kan. Kalau misalnya dan ini basah kan, di luar juga lagi hujan basah gitu, masa nggak ada tapak kaki basah gitu. Oh iya. Di lantai itu. Sementara lantai itu berdebu kan. Nah pas saya lagi ngomong gini, jangan kerjain itu. Tiba-tiba di tengah ruang. Saya buka pintu, saya buka pintu. Begitu saya masuk ke dalam, saya lihat ibu itu masih ada di situ. Oh my God. Saya masuk ke dalam, mata saya ke sana, saya jalan gitu kan, jalan gitu, jalan menyerang gitu ke tempat ke belakang mimbar. Saya jalan nih, ibu ini di sini, ada batas gitu kan ya. Saya kemari, di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya nih ketika dia menjadi seorang marbot masjid di salah satu masjid yang ada di daerah Tangerang Selatan. Jadi ketika dia menjadi marbot masjid ini kan dia tinggal di sana ya, dan dia tuh banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Langsung aja kenalan sama narasumbernya, udah ada di sebelah gue, Bang Yus. Halo Bang. Thank you Bang ya udah datang ke sini dari Serpong. Iya Bang, dari jauh loh sahabat Lonceng. Serpong ke Bekasi itu jauh. Thank you Bang ya udah datang ke sini buat nyeritain ini. Bang, ini kejadian kapan waktu jadi marbot masjid itu? Tahun 2016 akhir, hampir terakhir saya di sana lah gitu. Oke. Ini boleh tahu tangsalnya di mananya masjidnya? Di Ciputat Timur. Ciputat? Iya, Ciputat. Oke. Bang, ini kan mungkin ya, ini kita intermezzo dikit lah. Kan kalau di masjid itu kan namanya tempat ibadah ya kan, segala macam. Mungkin banyak yang mempertanyakan nanti, atau mungkin setelah video ini banyak yang mempertanyakan di kolom komentar atau dimanapun, kenapa kok di tempat ya namanya kok di tempat ibadah, kenapa nih kok ada horor-horor? Masa iya sih kayak gitu? Ada yang mempertanyakan mungkin ya. Kalau menurut abang gimana Bang? Boleh sharing-sharing dikit nggak? Karena kan abang yang ngalamin nih. Iya. Kalau menurut saya ya namanya juga jin ya, dan manusia itu adalah dua makhluk yang memang diciptakan Allah SWT untuk menyembah Allah gitu. Dan ya kita nggak tahu ya, memang gini, ada dalam satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau kita kiaskan kata roh ini ke dalam kata gaib, itu hal-hal yang gaib. Wa'yas'alunaka 'anir ruh, kalau engkau ya Muhammad ditanyakan oleh umatmu tentang roh, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah yang roh-roh itu, atau tentang yang roh atau hal-hal yang gaib itu, gitu ya kalau kita mau kiaskan. Katakanlah yang roh itu datang dari Allah, gitu. Min amri rabbi, termasuk urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi, dan kita itu nggak dikasih tahu tentang sesuatu yang roh ini illa qalila, kecuali dikit aja gitu. Jadi kita cuma dikasih di spill dikit nih gitu tentang hal yang kayak gitu, dan ya selebihnya kita explore sendiri gitu. Oke. Kita nggak cukup tahu tentang hal kayak gitu. Jadi ya wallahu a'lam ya. Kenapa bisa ada kejadian horor di masjid juga nggak tahu ya. Iya, kita tidak pernah mendirect itu untuk terjadi begitu, dan itu ya terjadi begitu aja. Tapi katanya ada pemicunya nih. Betul. Apa, boleh di-spill dikit nggak pemicunya? Ya, keranda yang datang gitu ya. Keranda baru nih datang. Kita nggak tahu apakah itu baru atau enggak gitu. Soalnya begitu saya datang, begitu keranda itu datang, saya pegang dan kecium bau kembang gitulah. Oke, mulai dari situ. Mulai dari keranda itu datang ke masjid. Dan disimpan di dalam gudang. Oke. Dan gudang itu bersebelahan dengan, jadi keranda gitu ya dalam gudang, tembok pemisah antara kamar saya dan gudang dan kasur gitu. Oke, jadi
bersebelahan tidurnya secara nggak langsung sama keranda itu. Nah, itu kayak banyak kejadian-kejadian horor yang dialamin juga di situ katanya karena keranda itu ya pokoknya. Dan mungkin ditahan dulu Bang ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Yus, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat sahabat lonceng di rumah nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Bang Yus, langsung kita mulai aja Bang ya ceritanya. Siap. Jadi awalnya itu saya sebenarnya cuma diajak sama teman untuk main di masjid. Jadi teman saya Lukman, nama asli, dia nanya, Fik katanya, mainlah ke rumah katanya gitu, tempat tinggalnya karena dia orang Jakarta kan. Kemudian temannya satu lagi, Agung namanya, terus bilang ke saya, yaudah yuk main yuk katanya gitu. Belum pernah nih main ke tempat tinggal barunya gitu. Ya udah yuk gitu karena memang saya nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Nah, kemudian barenglah kita ke tempat tinggalnya Lukman itu. Nah, ternyata pas sampai di sana, tempat tinggal Lukman itu adalah masjid. Oke. Nah, pas saya masuk gitu ya, pertama kali yang saya lihat itu adalah ya halamannya cukup luas ya. Kurang lebih lebarnya itu 20 meteran lah gitu, untuk halamannya doang gitu. Terus kesononya mungkin agak 10 atau 15 meter gitu. Nah, di bawah kanan itu ada tangga ke bawah ke lantai 1 yang nanti kalau belok kiri itu ada kamar mandi cowok di situ dan tempat wudhu. Kalau tangga ini itu tangga yang menuju ke bawah untuk perempuan, untuk cewek gitu ya. Kamar mandi cewek, nanti di situ ada kamar mandi cewek dan tempat wudhu cewek. Jadi antara tempat wudhu cewek dan cowok itu cuma dibatasi sama tembok doang gitu. Dan sononya itu udah nggak ada apa-apa lagi, udah masih tanah aja gitu, belum jadi apa-apa. Nah, terus agak ke kiri dan kanan sedikit itu ada taman sedikit ya, dan ada tangga ke atas. Oke, kebayang. Jadi jadi masjidnya itu di lantai 2. Nah, jadi awalnya saya di sana itu ya begitulah ya kondisinya, masih baru banget. Bahkan kayaknya Lukman itu masih dia baru 2 bulan. Dan masjid itu baru dibangun kayak 2 bulan sebelumnya. Oh. Jadi kayak itu masjid itu umurnya baru 4 bulan. Si baru banget ya? Si baru banget. Dan Lukman itu nggak sendiri. Lukman itu bareng sama temannya yang lain. Nah, kalau kita tuh waktu itu masih semester 8 ya. Dan temannya Lukman ini, satu lagi namanya Ramdan, dia baru lulus SMA. Singkat cerita ya, sama main-main seharian itu sampai Isya. Udah saya pulang diantarin Lukman juga ke rumah, dan nggak tahu ya sejak saat itu, dan itu kan menjelang Ramadan sama mainnya ke tempat Lukman itu, dan pada waktu itu tuh dekat-dekat liburan lah ya, liburan kampus, sehingga itu menjelang Ramadan, dan begitu Ramadan masuk ya, sebagaimana ya anak-anak PAI ya, saya kan kuliah jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, ya memang kita selama kuliah ya dikasih asupan materi pendidikan agama, ya selama Ramadan ya kita jadi inginnya menghabiskan waktu itu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi ya banyak main di masjid Lukman itu ya karena teman juga kan, sering-sering nongkrong bareng, diskusi segala macam. Nah, jadi selama Ramadan itu ya saya banyak habiskan, bahkan nginep tuh banyak di masjid itu gitu, dan kosan ya sebagai tempat untuk nyuci baju dan kadang tidur juga mungkin atau mandi gitu. Lebih seringnya di masjid. Di masjid iya, jadi kosan itu kosong aja gitu. Singkat cerita akhir bulan 2 hari sebelum Lebaran, marbot dibiarkan pulang karena pada tahun itu tidak dilaksanakan sholat Id di masjid itu. Oh, nggak ada? Nggak ada karena masih baru kan. Dan nggak cukup juga kan 1 lantai doang, sehingga pada akhirnya diliburkan dan marbot diizinkan untuk pulang ke rumah masing-masing. 2 minggu setelah itu marbot balik kan ya, cuma dikasih waktu 2 minggu untuk pulang. Dalam waktu 2 minggu itu ternyata Ramdan nggak balik-balik.
Si Ramdan ini? Iya, Ramdan. Ditunggu 2 minggu lagi, ya kurang lebih sebulan, nggak balik juga gitu ya, kayaknya nggak kerasan gitu. Dia juga nggak izin, nggak ngomong apa ke Lukman. Singkat cerita, DKM diskusi lah ya sama jajarannya, siapa nih kira-kira penggantinya. Nah terus Lukman ditanya, kira-kira siapa? Terus Lukman bilang, ya udahlah Yuswik aja Pak, gitu. Karena toh selama Ramadan dia juga banyak bantu kan, karena ya selama Ramadan itulah banyak banget kegiatan-kegiatan kan gitu ya, dari sholat tarawih, sholat Jumat segala macam, saya ikut bantu gitu. Jadi kayaknya Yusuf cocok gitu. Ya udah, nggak berapa lama saya dipanggil, langsung ketemu DKM-nya, dan udah saya langsung diminta untuk jadi marbot di situ. Oke. Singkat cerita, selama 3 bulan itu Lukman memutuskan untuk nggak lanjut lagi jadi marbot. Oke. Ya alasannya mungkin karena dia juga banyak kegiatan ya, dan DKM sepertinya tidak sebegitu suka dengan marbot yang banyak kegiatan itu tadi. Sehingga pada akhirnya Lukman memutuskan untuk nggak lagi, tapi kemudian dia mengganti dirinya dengan teman yang lain. Nah ada lagi teman saya namanya Mikdad, nama asli. Dia satu kelas sama Lukman. Kalau saya kan sama Lukman beda kelas. Nah jadi Mikdad datang, awalnya kita nginep bertiga tuh. Nah nggak berapa lama dia pergi gitu aja. Dia pergilah intinya, tapi dia bilang ke saya, dia bilang dia nggak lanjut lagi, ya dipindahin barang-barangnya dan nggak lanjut lagi. Pada akhirnya saya sama Mikdad. Sebulan saya sama Mikdad di atas gitu ya, di kamar atas. Nggak berapa lama, ruang aula bawah jadi. Nah jadi kita pindah-pindahin lah barang-barang kita ke kamar bawah. Nah jadi mulai itu ditambah tugasnya. Jadi kita bagi 2 tugas. Jadi saya ngurus bagian atas dan Mikdad ngurusin bagian bawah gitu. Dan 1 bulan kemudian Mikdad memutuskan untuk pergi. Oh. Iya. Jadi saya coba cari teman yang lain, nggak dapat tuh. Jadi kurang lebih 5 bulan saya bareng sama teman-teman, dan selanjutnya 1 bulan, kurang 5 bulan tadi saya sendirian di masjid itu. Sebenarnya DKM juga coba untuk mencari teman pengganti, tapi nggak ketemu ya, susah. Pernah juga ada beberapa kali yang datang gitu, tapi kayak seminggu nggak betah. Ada yang pas saat bulan Ramadan aja selanjutnya udah nggak mau balik lagi gitu. Dan semuanya dengan corak yang sama, dengan cara yang sama. Jadi nggak izin ke DKM, langsung pergi. Pergi gitu aja. Udah, ini sekarang kita masuk ke bagian horornya. Waktu itu kejadian horor ini tuh ditandai dengan kedatangan sebuah benda, Bang. Sesuatu lah gitu ya, yaitu keranda mayat atau keranda gitu ya. Oh. Keranda itu adalah satu barang atau benda yang sangat umum, sangat normal ada di masjid. Bener. Gitu. Yeah. Jadi mau dia ada atau enggak ya sebenarnya sama-sama aja, normal-normal aja. Nah, tapi pada suatu sore itu saya sama DKM lagi ada di masjid ya. Jadi saya lagi di kamar mandi, DKM lagi di bawah tuh. Kemudian tiba-tiba datang 3 orang bapak-bapak gitu ya, ngedorong. Alhamdulillah datang nih, kata DKM kan. Saya lihat, oh keranda gitu kan. Oh alhamdulillah datang gitu kan. Ya udah, terus kata DKM, yaudah Fik, bawa ke ini dulu, dibawa ke gudang bawah atau ruang DKM. Ternyata ruang DKM itu selain difungsikan sebagai ruang DKM atau kantor gitu, ada meja, ada bangku, juga difungsikan sebagai gudang. Jadi keranda itu dimasukkan ke dalam situ. Ya udah, nggak ada apa-apa. Nah, mungkin agak saya notice sedikit, begitu saya bawa kerandanya itu masih ada bau kembang gitu, Bang. Tapi ya udahlah ya, namanya juga masjid gitu, keranda ya normal gitu, ya udah saya bawa aja. Keranda itu tuh posisinya dia kan keranda nih ya, tembok pemisah itu, dan di sebelahnya itu kasur saya. Jadi pemisah antara tempat tidur saya dan keranda itu hanya tembok setipis itu aja. Oke, menarik nih. Nah, singkat cerita sampai jam 9:30 malam saya lagi tidur gitu ya. Tidur saya ke masjid itu ya normal aja gitu. Jadi kan saya tidur gini ya, saya tidur gitu ya di kasur saya, kepala saya itu di barat gitu ya, kaki di timur. Jadi kalau saya duduk nih, di depan saya itu di lantai ada TV, di atas ada di tiang gitu, bangunan itu ada jam dinding saya taruh. Jadi saya lagi tidur nih, ngeliatin jam gitu kan, jam 10. TV saya setel sleep 15 menit.
Suaranya saya kecilin sambil saya menikmati suara tenang, damai itulah di situ ya. Saya tidur gitu ya. Nggak berapa lama ada grudung gitu. Kayak suara berisik. Suaranya itu kayak perpaduan antara bunyi besi yang berhantaman gitu dan juga sambil dia menghantam triplek di samping saya tidur ini sebelah kiri. Oke. Saya langsung duduk. Lihat ke kiri kan. Saya lihat suara apa ya gitu. Saya deg-degan nih, ketakutan. Tapi di dalam hati saya tahu bahwa satu-satunya benda yang kita taruh di samping tembok ini, berdekatan dengan tembok ini, ya yang tadi sore kita pindahin. Keranda ini. Masih kaget saya, masih kayak nanar tatapan saya ke tembok ini gitu. Kayak 10 detik kemudian bunyi lagi bang, gudang gitu. Kayak lompat saya langsung ke kanan, kayak ngeliatin. Nggak pakai lama, saya langsung pakai baju koko, celana training. Kan saya tidur itu mau siap tidur pakai celana training, saya lapis saja pakai celana keper gitu ya, celana bahan ini. Saya langsung buka kunci, langsung saya kunci pintu alhamdulillah. Saya kunci, saya keluar tuh kan. Nggak tahu ya dalam hati saya udah tahu nih bahwa ya yang menimbulkan bunyi ini nih jangan-jangan sesuatu yang saya kira gitu ya. Saya mau ngecek pintu, saya mau buka pintu gitu karena semua kunci itu alhamdulillah gini bang. Jadi semua kunci kamar saya, kamar DKM itu ya, mau kamar A, mau pintu atas, kamar mandi imam segala macam saya pegang gitu dalam satu bundelan, termasuk kunci motor juga. Nah jadi biar siap semuanya, bahkan kamar mandi bawah juga semua saya pegang gitu. Jadi semua saya buka. Ragu saya kan, apa ngintip dulu ya gitu. Jadi kan tembok itu sebenarnya bang nggak nutup sampai ke atas gitu karena ada tiang, ada tulang bangunan. Gitu. Yeah. Jadi ada sebagian kalau di zona nyala kamar saya itu cahayanya itu masih keluar, masih kelihatan. Jadi kalau misalnya saya ngintip dan belum ada hordeng juga, jadi semuanya kelihatan tuh. Saya mau buka ragu kan, apa ngintip dulu ya? Udah ngintip dulu lah. Nggak tahu ya, saya mungkin agak lemes gitu, saya jongkok gitu lihatnya meskipun kalau saya berdiri kelihatan karena cukup panjang kan jendelanya. Jadi saya coba ngintip gitu ngelihat ya, jongkok saya. Saya tungguin tuh, apa yang bunyinya gitu. Takutnya ada kucing juga kan, bisa aja. Iya benar. Saya liatin aja dan ya bang, dan saya mungkin bisa mengira ya, bener bang. Yang gemeter itu, yang goncang itu, keranda itu. Gulung-gulung, hampir kayak lompat. Kan ada roda di depan itu, kayak hampir lompat gitu. Sedikit lompat gitu. Sendiri tuh, nggak ada apapun? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu. Bahkan agak lompat. Kalau kucing pun ada, mungkin nggak bakal bisa membuat satu keributan macam itu. Itu kan berat ya? Berat, ya bener banget. Berat banget itu. Keranda itu harus dipindahkan 4 orang. Dan diangkat satu-satu gitu. Dan nggak make sense itu yang bikin keranda itu gerak sendiri apa nggak tahu ya? Nggak logis gitu. Saya langsung coba berdiri dan yang saya lakukan adalah saya ambil kan, jadi di depan kamar DKM itu kan ada halaman dan saya naruh motor di situ dan tutup dari parkiran itu adalah cuma bambu gitu doang, jadi saya geser bambunya, saya taruh, terus saya buka gemboknya masih saya pegang, saya buka kunci ini, masukin kunci, saya starter motor, nggak nyala-nyala, saya engkol kaki kan, gigi masuk, saya netralin, saya engkol lah pokoknya kan ya, nyala alhamdulillah, saya gas langsung, pokoknya saya ingin pergi dari tempat itu. Dia kan naikkan ya bang, saya sampai agak lompat ke motor tuh, udah bisa, udah normal, saya kabur langsung, saya pergi dari situ dan ke kosan teman saya di dekat kampus, namanya Afif. Oke. Begitu saya masuk, saya nggak ngucap salam, masuk aja langsung duduk aja. Mungkin Afif itu melihat saya yang begitu tuh nggak biasa gitu ya, karena ya kita berteman udah cukup lama dan udah saling kenal lah gitu ya. Saya diem aja, ya mungkin karena dia senyum, lo kenapa gitu. Terus saya nggak jawab, atau mungkin saya coba untuk jawab tapi dengan senyum yang agak dipaksakan gitu ya, sehingga dia diem aja, ngeliat saya diem, ya dia diem aja. Udah mulai ngantuk tuh saya. Pada akhirnya saya coba rebahan lah gitu ya. Nggak berapa lama Afif bawain kasur sama bawain bantal sama selimut merah. Tidurlah katanya gitu. Tidur, bangun-bangun jam 4. Heran saya kok nggak ada alarm ya. Oh ya alarm HP kan masih tinggal di masjid.
Ya udah. Heran saya, bingung saya kok. Pak, bingung saya. Saya ini harus balik gitu ya ke masjid. Atau saya biarin aja orang yang nggak bisa masuk masjid gitu. Atau saya tinggalin aja masjid. Tapi saya pikir-pikir, udahlah jalanlah gitu ya. Amanah nih kan ya. Kunci ada di saya soalnya. Udahlah ya jalanlah ke masjid. Udah saya jam 4 itu jalan ke masjid. Jalan ke masjid. Tadinya kan harusnya saya parkir di belakang kan. Dekat kamar TKN. Tapi saya parkirnya di depan, nggak berani saya. Naik ke atas, saya buka itu semua, saya nyalain lampu. Oh belum wudhu saya. Wudhu, naik ke atas lagi. Udah saya tunggu lah ya. Kalau nggak salah azan itu jam 4.15 atau 4.16 gitu. Azan, nggak berapa lama ya sholat segala macam. Selesai sholat kan jam 5-an lah ya. Nggak berani saya turun ke bawah, masih gelap. Jadi saya coba tenangin diri dulu lah ya. Selanjutan kaki, ya saya sandaran gitu, duduk aja. Jam 6 baru saya ke bawah. Nah, sampai bawah kamar. Sebuah yang penting-penting tuh. HP saya masukin tas, baju tuh kayak 4 hari, kayak semua baju yang ada di lemari itu saya bawa semua. Masukin ke tas. Apalagi yang penting ya, udah semua udah saya masukin, saya kunci pintu, lampu bawah saya nyalain, kamar mandi saya nyalain juga kalau nggak salah. Semuanya saya nyalain tuh. Kecuali atas. Atas saya matiin, pintu nggak saya kunci karena memang pada dasarnya nggak perlu saya kunci juga karena siang nanti yang azan orang lain bukan saya sampai asar. Jadi saya nggak punya kewajiban untuk zuhur sampai asar itu. Oke. Saya cuma wajib itu maghrib, isya dan subuh karena itu butuh imam kan di situ. Jadi saya bawa tas segala macam itu ke rumah Afif. Nah kemudian di kosan Afif itu saya bilang, bro izinnya gue mau nginep di sini berapa malam, saya bilang gitu. Terus kata Afif, ya udah nggak apa-apa gitu, nginep aja gitu. Sorenya saya minta tolong juga ke Afif untuk temenin saya ke masjid buat saya ngurus segala macam ya kegiatan di masjid dari jam 5:30 sampai jam 7:30. Ayah nggak apa-apa gitu ya, gua temenin gitu. Ya udah, akhirnya jam 4:30 ya datang ke masjid. Ya saya ngurus-ngurus segala macam, bersih-bersih masjid, nyiram tanaman. Ya maghrib, isya selesai itu malam itu kan ya. Besoknya juga subuh-subuhnya saya nggak minta temenin. Saya datang aja ke masjid, ya tetap dengan kegiatan yang sebelumnya itulah ya. Dan maghribnya juga minta tolong sama Afif untuk temenin gitu ya. 2 hari itu saya nggak nginep di rumah, di kamar. Di kosan tuh, di kosan Afif. Hari ketiga saya masih sholat subuh di masjid ya, azan segala macam, pulang ke kosan Afif. Lagi sarapan lah itu. Pas lagi sarapan saya ngomong ke Afif, saya cerita. Jadi gini Afif, saya bilang. Saya ceritakan lah ya kejadian yang malam itu ke Afif dan ternyata Afif reaksinya gini, Bang. Lo itu kan orang suci, Fik, katanya gitu. Wih, Masya Allah banget ya, orang suci kayak gimana maksudnya. Lo itu kan ditugaskan Allah gitu ya, ditakdirkan Allah untuk jadi marbot gitu. Penjaga rumah Allah gitu. Penjaga rumah Tuhan. Masa lo takut sama ciptaan Tuhan katanya gitu kan. Oke. Kok saya ngerasa ini ya kayak konyol banget gue kok takut ya gitu. Iya kan selama ini gue jagain rumah Tuhan nih gitu kan. Wakil Allah di masjid ini gitu kan ya, the one and only gitu kan. Satu-satunya marbot yang ada di sini. Kok gue takut ya gitu. Bener juga. Nggak tahu ya datang gara-gara dia ngomong gitu, entah keberanian dari mana gitu. Kok saya jadi takut saya hilang gitu. Jadi berani ya? Iya, dia ngomong cuma gitu doang, dan saya berani. Terus gak berapa lama saya bilang, oke deh nanti malam gue tinggal aja di masjid, gue nggak tinggal sini lagi. Saya bilang gitu. Tapi bukan marah ya, bukan ngambek apa gimana. Enggak. Ya memang saya oke gitu ya. Siaplah kalau gitu saya bilang. Berani itu saya hilang itu ketakutan itu. Shock itu gitu. Tapi Afif tetap dia mau nemenin saya malam itu. Kalau nggak salah malam Minggu apa malam Sabtu itu. Malam Minggu kayaknya. Dan, tapi gue temenin deh nggak apa-apa katanya gitu ya. Dia temenin saya malam itu. Ya dia pun bawa segala macam lah ya. Dia masukin ke tasnya ya peralatan mandi, handuk segala macam. Baju-bajunya dia kita nginap malam itu. Paginya jam 6 selesai sholat subuh, saya antar lagi ke kosannya dan saya balik lagi. Nah itu adalah hari pertama saya mulai tinggal di masjid.
gitu beraktivitas lagi sebagaimana biasa sebelum kejadian yang malam itu. Oke. Nah, malam itu tuh sore itu ya dari pagi sampai malam itu ya normal. Nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan apapun, nggak ada, ya normal lah sebagaimana saya sebelum-sebelumnya. Sampai jam 9:30 malam nih, saya pikir bakal normal-normal aja ya, baik-baik ya. Saya pikir jam 9:30 malam ya dengan kebiasaan saya itu ya saya tidur gitu ya. Saya ngeliat jam 9:30, ada yang ngetok pintu, tok ya kan. Ya udah saya kayak biasa ya, saya pakai baju koko saya pakai celana, ya udah saya buka pintu dan ada orang, bapak-bapak. Oke. Senyum lah dia ya, ramah gitu. Pak, Mas katanya gitu ya, saya mau sholat di atas, boleh nggak ya pintunya dibukain katanya gitu. Oh boleh Pak, saya bilang gitu. Ayo gitu kan, saya buka, saya cabut kunci, saya kunci pintu, saya ke atas, mau lagi jalan kan. Pas lagi jalan gitu, agak ke tengah, sampai ke tengah aula, saya lihat ke belakang ke bapaknya. Bapaknya masih diam, masih gitu, masih berdiri gitu ya. Saya lupa dia begini apa gimana ya, saya lupa. Dia berdiri lah gitu ya, kemudian dia ngeliat ke saya, badannya masih menghadap pintu, kepalanya ngeliat ke saya gini, tapi masih senyum yang sama. Nah dia lagi senyum gitu, nah ya udah saya pikir mungkin disusul gitu ya. Udah saya jalan. Saya naik tuh ke tangga. Apa saya nginjak tangga ke atas basah. Ternyata habis gerimis gitu ya. Bahkan masih agak gerimis juga. Oke. Basah ternyata. Muter kan ya, muter. Saya buka kunci pintu gerbang untuk jamaah laki-laki. Saya buka, masuk ke dalam. Saya nyalakan lampu yang depan aja untuk jamaah laki-laki. Dan saya duduk di samping mimbar gitu ya, nunggu bapak tadi. Saya duduk agak 2 menit lah ya. Saya duduk sebentar, kok nggak nyusul ya bapak tadi. Saya keluar ya dengan tadi saya ganti sendal, turun ke bawah sampai ke pintu yang tadi, sampai ke kamar saya, dan saya lihat bapaknya udah nggak ada. Kemana bapaknya ya? Terus tadi pas saya lihat bapaknya ya, bapaknya itu perawakan itu kayak ya orang biasa lah gitu ya, pakai kopiah. Bukan kopiah, apa istilahnya ya, yang bulat itu, songkok ya? Iya. Songkok, baju koko, sarung warna hitam gitu, dan nggak pakai sendal. Saya notice-nya itu nggak pakai sendal. Berarti sendalnya itu ya nggak mungkin kan dia masuk ke dalam masjid atau dari luar nggak pakai sendal. Jadi saya cek, mungkin sendalnya di tangga ibu-ibu kali ya. Jadi ya udah saya jalan ke sendal ibu-ibu, ke tempat ibu-ibu. Sendal saya mau pengen lihat aja apakah bapak itu masih di sini. Kalau masih di sini berarti sendalnya ada kan ya. Saya ke sana. Di sana tadi saya nggak ngeliat sendal, cuma sendal saya doang. Saya ke tangga ibu-ibu itu, terus lihat di sana nggak ada sendal. Oh, ada satu lagi pintu masuk di depan kamar DKM. Jadi kayak ada jalan gitu dikit. Saya ke sana dan nggak ada sendal juga. Oh, gitu ya. Apa bapaknya udah di atas gitu ya. Saya cek lagi, naik ke atas dan saya nggak ada sandal juga. Ke atas lagi dan bapaknya nggak ada. Saya coba ke bawah lagi, masih nggak puas saya dengan jawaban bahwa bapak itu nggak ada gitu. Iya. Udah pulang apa gimana, nggak ngerti kan. Jadi saya balik lagi ke bawah. Saya sebenarnya cuma mau ke depan kamar DKM itu dan ini aja, cuma kayak melepas lelah aja dan pingin mengurai atau menyimpulkan kejadian ini gitu. Saya cuma berdiri dan tangan saya seginiin gitu ya, capek gitu. Terus saya cuma mau bilang gini aja, sendalnya nggak ada di sini, sendalnya nggak ada di sana, nggak ada di sana, nggak ada di sana gitu. Sementara dia nggak pakai sendal kan. Kalau misalnya, dan ini basah kan, di luar juga lagi hujan, basah gitu, masa nggak ada tapak kaki basah gitu. Di lantai itu. Sementara lantai itu berdebu kan, nggak ada bekas kakinya, nggak ada bekas. Ini sementara kaki saya kan abis kena nih. Sendal yang nggak kena ini aja, nggak kena basah aja ada percikannya gitu. Nah pas saya lagi ngomong gini, jangan dikerjain nih gue gitu. Karena habis kejadian keranda. Saya coba saya bilang, jangan kerjain nih gue. Tiba-tiba di tengah ruang aula ada yang ketawa, gitu. Tengah ruang, lagi sunyi nih, kan gerimis juga, kayaknya suara nggak kedengeran gitu. Ada suara di tengah. Saya lagi berdiri gini langsung ngeliat ke arah tengah dan nggak ada siapa-siapa, kosong.
ya fix saya dikerjain gitu. Udah saya balik lagi, ganti sendal, ya saya naik ke atas, saya matikan lampu, saya kunci gitu. Ke pintu atas dan saya ke bawah, saya tidur gitu ya. Nah, mata saya kan tadi nyamannya ngelihat jam dinding gitu. Kalau lagi tidur ini kan nggak bisa terlalu jauh gitu ya ngeliat TV. Jadi ngeliatnya santainya itu ngelihat jam dinding. Ngeliat jam dinding, jam 10.10. Berarti kurang lebih 40 menit tuh saya di atas, di luar. Ya udah ya, saya coba inilah ya, merilekskan, melepaskan kejadian yang tadi itu. Enggak berapa lama jam dindingnya, Bang, kan jam dinding itu kan bulat ya. Di tengahnya itu kan kayak ada cantolan ke dinding gitu kan. Iya. Nah, jadi pusat cantolan jam itu ya di tengah itu. Pas saya lagi lihat jam dindingnya, Bang, miring tiba-tiba gini, Bang. Kayak ada, ini kan jam dinding nih ya. Kayak ada tangan gitu yang giniin dia itu, sehingga jam angka 6-nya ke sono, jam 12 ke sono gitu. Mereng gitu kan. Saya ngeliat begitu langsung gak nafas saya. Gak berapa lama, kayak berapa detik balik lagi gitu. Saya ngelihat kondisi itu kayak, tapi ya alhamdulillahnya nggak dengan ketakutan yang sama gitu. Ya itu tadi mungkin kata teman saya, ya inilah ya kita harus jangan takut sama yang gitu. Ya saya coba baca doa ya, baca doa tidur sebenarnya sama ayat kursi. Saya baca doa dan benar nggak terjadi apa-apa. Saya bangun, alarm kan jam 3:30. Nah, jam 3:30 saya bangun dalam keadaan segar gitu, tenang gitu ya. Ya rutinitas biasa, saya cuci muka, gosok gigi, ya pakai baju koko, semprot parfum lah gitu. Salat itulah ya rutinitas ritual pagi gitu. Jam 4 kurang saya naik ke atas. Saya keluar kayak sebagaimana biasa lah ya, saya naik tangga ke atas. Masih basah lah ya, masih gerimis. Jadi naik ke atas, saya buka dulu tuh gerbang depan kan ya, sebagaimana biasa. Saya buka gerbang, 1, 2. Saya buka jendela, ada 2 jendela. Jendela 1, jendela 2 saya buka. Ya saya kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa. Kosong. Sebagaimana biasa, karena nggak mungkin ada orang bisa masuk. Saya keluar, kan ya. Lampu belum bisa dinyalain karena lampunya di belakang mimbar. Oke. Nah, jadi satu-satunya cara untuk bisa ke sana adalah saya harus muter dulu gitu kan, baru bisa nyalain lampu. Saya keluar, kan ya, muter nih. Pas lewat jendela pertama nggak ada apa-apa. Pas saya lewat jendela kedua, langsung saya bisa lihat bahwa di pojok sana, di depan, paling depan sebelah kiri itu, ada ibu-ibu lagi sholat, pakai mukena warna putih. Di dinding kita itu kalau nggak salah oranye gitu. Jadi santer banget, warna putih itu. Bener. Lemes saya. Itu pengalaman itu penampakan terjelas yang pernah saya lihat seumur hidup gitu. Tidak mungkin itu bukan sesuatu yang lain gitu. Bukan, itu pasti ya sosok itulah yang saya lihat gitu. Itu pasti sosok gitu. Itu saya nggak mungkin salah lihat. Dan saya tegasin. Saya berusaha untuk berani lah ya. Saya tegasin, saya lihat. Ini memang ada mukanya. Ada mukanya? Ada mukanya. Mukanya ibu-ibu gitu lagi sholat. Yang agak aneh itu adalah gini, dia sholatnya gini mas. Bang, gini. Tapi matanya ke bawah. Mukanya, kan kita kalau sholat gini ya. Agak nunduk gitu, dia enggak gini. Melihat ke bawah gitu. Serem banget sih. Waduh, saya udah takut ya. Mungkin ketakutannya nggak sama kayak kemarin, tapi itu betulnya takut juga gitu. Nggak shock kayak kemarin, cuma ini takutnya juga udah mau nyerah gitu. Apa gue balik aja ya? Udah lebarin aja yang lain yang buka gitu. Pintu ini gue buka gini aja, gue kabur gitu ke kosan lagi gitu, ke kosan Afif. Tapi tiba-tiba langsung ada pikiran gitu. Oh mungkin kalau lampunya kita nyalain, dia hilang kali. Gitu. Ada suara dalam hati saya gitu. Saya jalan, saya buka pintu, saya buka pintu. Begitu saya masuk ke dalam, saya lihat ibu tuh masih ada di situ. Oh my God. Saya masuk ke dalam, nggak tahu ibu tuh eye catching gitu ya. Kayak saya pingin banget ngeliat dia gitu. Dengan pandangannya begini, serem banget lah pokoknya. Wajahnya benar-benar ngeliat jelas ya? Lihat muka, betul. Saya ngeliat muka, jelas mukanya gitu. Lagi gini gitu. Saya ngeliatin, mata saya ke sana, saya jalan gitu kan, jalan menyerang gitu ke tempat ke belakang mimbar. Jalan, tiba-tiba pas nggak berapa lama di depan ada suara di depan saya jalan nih, ibu ini di sini, ada batas gitu kan ya.
batas itu kan, saya kemari. Di depan saya ada suara. Alhamdulillah, ada orang taus. Saya langsung berhenti sebentar, kaki udah lemes nih, saya langsung agak goyang sedikit, saya lihat di depan ada orang lagi sholat. Bapak-bapak pakai kopiah hitam, baju warna hitam, sama sarung, pakai sarung. Warna hitam juga kalau nggak salah. Ya kaki biasa nyecah gitu, biasa kayak orang lagi sholat. Saya udah mau hampir jatuh, terus saya ngeliat bapak itu kaget banget. Saya nggak punya pikiran bahwa ada orang lagi di sini sholat nih gitu. Saya dalam ketakutan itu, dalam kesyokan itu gitu. Kemudian muncul lagi pikiran, oh mungkin kalau lampu jadi dinyalain, udah kehilang kali gitu kan. Aduh saya udah ini nih, udah down lah ya. Tapi udah kita nyalain lah gitu. Udah yuk gitu ya. Saya pikirannya udah harus nyalain aja lah udah. Ya udah saya jalan ya. Pegangan tuh saya, mimbar nih, tangan masih gemeteran. Saya pegang mimbar, jalannya pakai sambil pegangan tuh. Dinding juga saya pegang nih. Saya nyalain, nggak santai. Lampu nyala ya. Ada terbesit dalam pikiran saya ketakutan bahwa mereka tiba-tiba nanti di belakang saya, karena mereka kan jin ya. Iya. Punya ketakutan itu, tapi saya udahlah nggak apa-apa, lihat aja dulu ya. Saya balik ke belakang. Dan gak ada apa-apa belakang saya. Udah saya coba lihat ke ibu yang pertama kan. Yang bisa saya lihat itu pertama adalah ibu itu, karena bapak itu kan kepotong sudut. Jadi kan itu ada ruang. Iya, benar. Bapak itu di sini. Saya di sini kan. Jadi nggak kelihatan tuh bapaknya. Yang bisa saya lihat itu adalah ibu itu. Pas saya lihat ibunya udah nggak ada. Hilang. Alhamdulillah. Lega kan. Nah terus saya jalan pelan-pelan nih. Masih gemeteran. Yang bapak-bapak nih masih ada nih. Masih lihat, saya mau ini. Suaranya masih ada soalnya. Suaranya masih ada. Masih ada. Saya giniin. Pegang mimbar terus saya lihat ngintip, udah hilang, nggak ada, hilang. Gila sih. Selesai kejadian itu saya coba menenangkan diri dulu ya, saya nenangkan dulu, saya istighfar. Gitu. Mungkin itu jam 4 lah ya, kayak lama itu di situ. Saya nggak tahu 10 menit itu kayak lama gitu bagi saya. Jam 4 itu saya coba nenangin diri, ya saya lihat jam, sambil lihat jam, sambil istighfar. Ya sambil baca ayat-ayat yang bisa menangkal hal-hal yang seperti itulah ya. Saya baca-baca, saya ulang gitu. Sampai singkat cerita saya udah dekat azan, saya azan. Itu adalah kejadian yang alhamdulillah yang terakhir, yang sangat seram, yang sepertinya mereka berusaha untuk menunjukkan eksistensi mereka yang mereka ada gitu ya. Mungkin mereka bertiga nih, sejauh ini 3 nih kan ya, 3 sosok. Ini bapak yang malam minta sholat, kemudian ada 2 orang lagi. Saya pikir-pikir, apa iya ya bapak itu tuh minta sholat gitu ya, minta bukain, yang sholat tuh bukan cuma dia. Iya. Ya, bareng 2 orang lagi. Bisa jadi. Dan memang beda bapak-bapaknya ya, bentuknya beda ya. Beda. Kalau yang awal itu nggak ada kumis. Kalau saya lihat kayak orang Sunda ya, mukanya itu. Kalau yang 2 dan hidungnya bulat ya. Yang saya notice itu, hidung bapak itu bulat gitu kan. Kalau yang di masjid, hidungnya runcing dan pakai kumisnya tebal. Oke. Kalau yang bapak itu nggak ada kumis malah, yang di malam itu. Kalau setelah itu, kejadiannya itu, memang keranda itu masih beberapa kali sempat goyang. Sempat itulah ya. Goyang-goyang gitu, getar-getar gitu ya. Itu, tapi tidak dengan ketakutan yang sama. Udah mulai terbiasa ya. Pintu juga beberapa kali diketok gitu. Nah, ujungnya adalah setelah kejadian itu nggak tahu badan saya itu sering sakitan gitu, sering sakit, batuk-batuk, radang tenggorokan gitu, dan radang tenggorokan itu nggak habis-habis. Nah di kampus saya itu di depannya itu ada rumah sakit. Nah rumah sakit itu kita itu bagi mahasiswa dapat asuransi gitu. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit itu ya mau kapan aja, mau berapa kali pun kita datang ya nggak bayar gitu kan, karena kita mahasiswa. Jadi setiap kali saya sakit, saya ke rumah sakit, minum obat, ke rumah sakit, minum obat, sampai banyak tuh obat saya, sampai 7 varian obat saya itu. Nggak sembuh-sembuh. Masih radang, demam, ya, badan pegel-pegel, terus radang tenggorokan, suara serak, gitulah pokoknya ya. Nggak sehat saya itu. Sampai saya searching di internet, apa saya kena sakit ya. Terus saya cari di internet, sakit psikologis yang menyebabkan badan sakit. Ternyata ada. Namanya psikosomasis. Psikosomasis itu adalah suatu kondisi di mana kita itu kena sakit psikologi atau psikologi kita kena gitu ya, atau stres yang menyebabkan badan kita sakit-sakit gitu karena tidak ditangani gitu ya.
apa iya ya gitu. Tapi kemudian akhirnya karena memang saya sakit itu, DKM masjid itu jadi nggak keurus lah. Sering sakit gitu, sakit parah banget gitu. Sampai jalan aja saya kadang susah gitu. Untuk makan aja saya harus beli lauk untuk 2 hari gitu, atau bahkan 3 hari. Jadi saya panasin aja di rice cooker. Sampai pada akhirnya saya ngide nih, mungkin ini saatnya gitu untuk cari teman. Karena selama ini DKM yang nyari teman nggak dapat kan. Jadi udah pada akhirnya saya carilah ke teman-teman gitu ya, sama Marbot. Alhamdulillah ada yang datang ke saya, namanya Chandra, nama asli. Dia datang bawa temennya, masih mahasiswa baru, bahasa Arab, namanya Amri. Amri datang gitu kan ya, dan ternyata Amri ini orang Medan. Oke. Saya orang Medan, dia orang Medan. Saya lahir di Medan, dia orang Medan ya, cocok lah ya kan. Nah tapi ternyata DKM nggak setuju. Kenapa tuh? Menurut DKM, biaya untuk Marbot baru ini nggak nutup. Oh. Nah sehingga kayaknya nggak bisa nih dapat Marbot baru. Tapi kondisi saya sudah begini gitu kan. Ya tapi saya tetap inilah ya meyakinkan DKM. Saya bilang nggak apa-apa Pak. Oh kalau misalnya nggak ada biaya nggak apa-apa. Ini nanti gaji saya nggak apa-apa, bagi 2 aja nanti sama Amri sama dia. Nanti dia nggak punya makan, saya kasih makan. Sampai saya keras gitu ya. Sampai saya gitulah ya meyakinkan beliau. Tapi bilang nggak, ini juga. Tapi saya tetap aja udah nggak apa-apa, datangin aja. Saya datangin Amri gitu ya, Amri udah datang. Nah terus saya bilang Amri, izin ya dek, kamu azan untuk 1 bulan pertama kamu semua ya. Soalnya aku masih sakit gitu. Boleh nggak kamu 1 bulan azan? Terus ya siap Anda gitu kan. Ternyata DKM nggak melihatnya begitu. Beliau melihatnya malah itu sebagai pembangkangan gitu. Oh gitu. Iya. Sampai akhirnya DKM itu bilang satu ketika saya lagi sakit ya, terus datang ada utusan lah gitu ya, keluarganya dia datang kayak sidang gitu. Ini ditanya saya sehat nggak keadaannya, saya jawabnya insya Allah sehat Pak, masih sakit. Terus sehat ya katanya. Intinya dari obrolan itu adalah saya nggak perlu lagi lanjut jadi Marbot atau saya dikeluarkan dari sana. Alasannya adalah saya sering sakit-sakitan selama ini. Memang nggak kurus masjid itu selama itu, kayak ada Marbot tapi nggak ada Marbot. Jadi kondisi masjid itu juga sering gelap karena dimatiin lampunya. Jadi saya itu kalau selama saya Marbot gitu ya, lampu dalam saya matiin, lampu luar saya nyalain gitu kan. Jadi lampu tetap ada pencahayaan lah di dalam masjid itu. Aula juga selalu saya nyalain. Tapi selama pas saya sakit itu saya nggak sempat keluar, ketiduran gitu kan, habis sholat isya saya ketiduran. Atau bahkan sebelum sholat isya saya ketiduran. Jadi lampu luar saya matiin, lampu luar dimatiin sama jamaah, lampu dalam juga dimatiin. Jadi gelap banget tuh masjid. Dan pencahayaan cuma dari luar aja. Kayak ada satu lampu gitu dari tetangga, gitu ngasih lampu gitu lah. Jadi karena memang sering nggak aktif gitu ya, jadi mungkin itu yang menjadi ininya. Tapi saya nggak pernah cerita kejadian ini ke DKM. Dan dulu pernah ada ular yang masuk ke dalam kosan, ke dalam kamar saya, maaf. Nah, kejadian ular itu masuk, pernah saya ceritakan ke DKM dan jawaban beliau itu agak menggampangkan. Nah, udahlah gitu doang gitu. Udahlah gitu. Jadi untuk sesuatu yang jelas saja ular aja kalau saya cerita, beliau kesannya kayak menggampangkan, apalagi sesuatu yang tidak kelihatan gitu. Iya benar. Pastilah ya, gitu doang gitu. Jadi saya nggak mau cerita tuh yang gitu-gitu. Akhirnya Amri itu yang dijadikan sebagai Marbot. Oke. Malah saya jadi beginilah, kalau misalnya ini gua aja selama ini, gua yang terakhir ini jadi ganggu gini, apalagi Amri gitu kan. Ya nanti dia bakal diganggu juga dong. Akhirnya saya ngomong begini ke Amri, nggak saya ceritain tuh ke Amri. Mungkin kalau Amri dengar cerita ini, mungkin dia tahu mungkin alasan kenapa saya kayak berkeras untuk itu. Amri kita bareng-bareng yuk, kamu kos sama abang aja sampai gitu. Saya ngomong. Beberapa lama dia ngomong, oh siap Anda, oke nggak apa-apa, kita nggak enak juga soalnya, masa gantiin abang gitu kan. Masa saya datang ke sini untuk gantiin abang kayak nggak sopan gitu. Udah dia itu oke, nggak apa-apa gitu ya. Dia ikut saya akhirnya ngekos bareng gitu, kita berdua. Yaudah akhirnya saya ngekos, dan di kos malah inilah gitu, sembuh saya. Nggak tahu, padahal saya nggak minum obat. Sembuh ya? Jadi saya dulu tuh punya satu jenis obat yang saya beli, Bang. Satu obat radang tenggorokan lah. Memang saya sering radang tenggorokan karena sering teriak-teriak gitu ya. Azan kan perlu suara yang cukup bulat gitu ya, sehingga sering radang tenggorokan. Dan ada satu jenis obat yang selalu saya minum. Cukup keras obatnya gitu ya. Jadi 3 kali minum aja sembuh gitu. Nah selama saya sakit di masjid,
Saya minum berapa gitu ya, bisa 20 terus-terusan, nggak sembuh-sembuh. Di kosan, saya nggak minum itu. Saya masih sakit, masih nggak enak badan, nggak minum itu, dan cuma minum obat dokter kadang gitu ya. Bahkan berapa hari saya minum, dan saya nggak minum lagi obat itu, obat dari dokter, saya sembuh gitu. Balik lagi tenaga saya, suara nggak serak lagi, kayak sehat aja lagi gitu. Ya udah, mungkin ya bisa jadi karena stres itu tadi, atau ya sesuatu yang tidak saya pahami gitu. Nah, ada satu cerita yang sebenarnya nggak sempat saya ceritakan ke Mbak Rana. Awalnya Mbak Rana nanya apakah saya punya cerita yang lain gitu ya. Terus saya bilang ya paling minor-minor aja, paling cuma pintu diketok, keranda goyang-goyang, ya, getar-getar gitu. Paling cuma gitu-gitu aja gitu ya. Ya minor-minor lah ya, meskipun agak sering gitu, tapi ya itu kayak ya udahlah gitu ya. Sampai ini cerita ini ada diceritakan sama seorang warga, seorang jamaah juga. Nah, suatu pagi waktu saya masih sakit itu, dalam keadaan sakit lah ya, menjelang akhir saya di sana, saya lagi nyiram tanaman. Saya udah semua lah ya, udah ngepel dalam, nyapu ngepel dalam masjid, terus tangga juga udah saya apel tuh. Saya lagi nyiram tanaman, udah terakhir tuh, udah jam-jam 7-an lah ya, mungkin jam 7:30 lah, jam 8, jam 8. Saya nyiram tanaman, semprot-semprot gitu ya. Tiba-tiba ada bapak-bapak, mungkin nggak bapak-bapak kali ya, umur beliau itu masih muda, masih 30-an awal. Kalau umur saya itu mungkin masih 20-an awal. Beliau datang gitu, terus duduk di bawah tangga, di bagian bawah, yang mau duduk ke atas kan. Duduk di paling bawah, dia duduk. Lagi nyemprot-nyemprot, saya lihat mau ngobrol kali ya, mau ngobrol beliau. Karena lama nih nunggunya kan. Ya udah, saya ke bawah, saya salam, Pak, gitu kan, salam gitu. Oh Mas, gitu ya, udah lama di sini, gitu, ngobrol-ngobrol intinya ya. Ngobrolan kita tuh dari hal-hal yang ya sederhana gitu ya, yang simple gitu. Oh, Bapak udah berapa lama di sini? Kerja di mana? Gitu-gitu lah, udah nikah belum? Gitu-gitu lah. Ngobrol lah, Mas, kenapa bisa sampai di sini tuh, gimana ceritanya? Kuliah di mana? Gitu-gitu lah. Simple-simple. Nah, nggak berapa lama saya tawarkan, Pak, kita sarapan dulu ya, Pak, gitu kan. Singkat cerita, saya bawa teh dan roti, gitu kan, ngobrol sambil makan. Terus nggak berapa lama bapaknya ngomong, di sini serem ya Mas, katanya. Serem gimana ya Pak? Karena sebelumnya kan pas ditanya ke saya, Mas di sini gimana? Saya bilang ya senang-senangnya aja, ngapain saya ceritain susah-susah kan? Ya di sini senang, enak gitu ya, sunyi, menenangkan, enak gitu ya. Serem gimana Pak? Saya bilang gitu. Jadi gini, kayak 2 malam yang lalu, lusa katanya, 2 malam lusa, jam 11 malam, saya jalan di depan ini. Dia ternyata tinggal di sebelah kiri itu. Ada geria kan, tadi di sebelah kiri masjid, yang masih belum penuh itu. Dia ternyata udah tinggal di situ tuh. Jadi dia lewat, kan ya. Nah, pas dia lewat, semua gelap, tinggal satu pencahayaan itu doang, dan masjid gelap. Jadi dia pas lewat nih, di sebelah kanan, di tangga masjid itu yang paling atas sebelah kanan itu, ada ibu-ibu lagi duduk pakai mukena. Ibu-ibu, dia ngeliat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tuh gini duduknya, ngeliatin mobil gitu ya, matanya ngikutin gini, ngeliatin mobil. Sampai di pojok situ, tiba-tiba ibunya gini, manggil kayak tangannya gitu. Bapak itu sambil ngeliatin gitu, ngeliatin ibunya kan ya. Nggak berapa lama pas dia manggil-manggil gitu langsung berhenti, langsung dia keluar dari mobil kan ya. Agak balik badan kan berarti kan, badan dia tutup, dia ngeliat balik lagi. Pas dia balik, ibu itu udah nggak ada, hilang, kayak balikan gini aja hilang. Wah, serem juga ya katanya. Terus dia balik lagi, mobil langsung tancap gas, langsung masuk ke kamarnya. Sampai di kamar katanya nggak tahu, dia ngerasanya ini aja katanya, deg-degan aja, takut aja gitu. Nah, paginya ya habis mandi segala macam, dia berangkat jam 7 lah gitu. Keluar, dia buka kaca depan sebelah kiri ya. Dia buka kacanya, tutup, kebuka. 3 kaca ketutup kan ya. 1 kebuka. Pas lagi jalan dia ngeliat ke masjid gitu. Dilihat dia ada nggak ya gitu, kenapa ya gitu ya. Lihat jalan gitu kan. Nggak berapa lama ada angin masuk ke dalam gitu. Kena pipinya dia. Gitu.
Dia lagi nyetir langsung berhenti kan. Terus nggak tahu ya, dia punya pikiran dari mana katanya. Dia buka tuh kunci kaca tiga-tiganya dia buka. Jadi semuanya kebuka tuh. Sampai kantor kondisi kacanya itu kebuka terus. Masih merinding katanya. Begitu dia keluar, masuk lagi merinding masih. Jadi balik lagi tuh ke rumah. Sampai di dalam di rumahnya, baru dia ngerasa kayak udah tenang gitu, kayaknya udah nggak ada nih. Baru dia masuk tutup kaca gitu. Udah dia pulang, dia tenang. Sini sih. Antara manggil sama sono gitu. Nggak tahu. Nggak tahu kan ya. Manggil sih kayaknya tapi. Iya. Nyuruh sholat mungkin. Kalau menurut saya, jin ini kan gini ya Mas. Jin itu kan canggih ya. Pikiran itu sama kayak kita gitu. Bahkan iblis itu kan bagian dari jin kan gitu. Kalau dalam literatur Al-Quran yang kita baca gitu. Jin itu kan sama kayak kita sebenarnya. Punya pikiran. Bahkan yang jahat-jahat itu lebih cerdas lagi. Karena mereka punya pikiran yang strategis. Karena kan untuk mendirect seseorang, keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan, itu kan butuh kecanggihan pikiran kan. Bener. Seharusnya kalau memang dia jin-jin ini itu tidak punya niatan untuk mengganggu, harusnya dia ngerti bahwa ini cowok nih, ini anak salah satu, laki-laki salah satunya di sini. Harusnya kalau dia memang tidak punya keinginan untuk mengganggu, harusnya dia nggak bakal lakukan hal-hal yang dia sudah lakukan gitu. Hanya karena dia ingin mengganggu lah, gitu ya, punya keinginan mengganggu. Kalau menurut saya, dia punya keinginan mengganggu, maka dia lakukan sesuatu yang dia sudah lakukan itu. Gitu. Kalau menurut saya ya, selama saya terakhir di sana, saya diganggu. Ya, sesuatu yang sudah saya rasakan. Gitu. Menimbulkan perasaan trauma gitu kan. Gila sih. Nah, ini Bang Yus nih ya. Berarti dari awal siapa sih Bang Lukman nih, ya. Terus yang satu lagi siapa? Yang Mikdad, enggak satu lagi yang ngeris. Ramdan. Berarti udah 3 orang kan? Ya. Pergi sebelum Abang ke situ. Ya. Ketemu lagi nggak sama mereka dan nanya nggak sebenarnya kenapa pergi gitu? Yang pergi diem-diem ini nih. Kalau si Lukman kan mungkin emang sebelumnya sama Abang nih malam dia sebelum pergi. Iya. Yang si Ramdan ini nih sama si Mikdad ini. Kalau Mikdad dia juga bilang sih ke saya kalau dia nggak di sini lagi gitu. Tapi alasannya nggak bukan yang karena gangguan itu ya? Kalau menurut saya sih ya ini aturannya kali ya. Aturan atau ada hal yang nggak cocok lah dengan aturan masjid gitu ya. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk nggak di situ. Oh iya, gue mau nanya itu temen Abang si Amri masih di situ kan berarti dia? Enggak. Ngekosnya sama Abang apa gimana? Akhirnya dia pindah bareng tuh sama kita. Sama saya. Jadi nggak jadi mabot juga. Nggak mau. Dia juga begitu ditawarin kan, begitu dibilang gitu ya sama. Jadi begitu saya mau dikeluarkan itu. Marbot DKM itu, ketua DKM itu ada di situ. Amri lagi di bawah, ketemu sama DKM-nya, terus DKM-nya bilang, kamu ya selanjutnya gitu. Terus pada waktu itu Amri cuma bilang, oke Pak, oke gitu. Siap katanya gitu kan. Nah tapi ternyata pas saya di bawah, saya ceritakan bahwa saya nggak di sini lagi. Saya bilang gitu kan. Abang nggak di sini lagi, Ri, gitu. Nah terus saya langsung bilang tadi keinginan saya, Amri kamu sama Abang aja yuk gitu. Kita ngekos bareng gitu. Oke, Sahabat Lonceng, itu tadi cerita dari Bang Yus tentang kejadian-kejadian horor yang dialami selama dia menjadi marbot masjid. Jadi buat Sahabat Lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Yus. Bang, thank you banget ya. Sama-sama. Makasih banget udah nyeritain pengalaman horornya yang epic ini sama Sahabat Lonceng. Thank you banget lu. Ini yang pertama soalnya kan di Lonceng Misteri, makanya thank you banget lah ya. Dan buat Sahabat Lonceng di rumah nih yang pengen cerita langsung ke sini, datang ke studio kita, itu caranya kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di-follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Atau klik link yang di bawah video ini, di deskripsi di bawah video ini ya. Itu ada link untuk daftar narasumber. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Yus juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.